Oke, ketemu lagi di channel laptop ya. Kali ini saya bakal bahas sebuah laptop yang cocok untuk kerja sehari-hari atau mungkin untuk pelajar, untuk nugas, kuliah, untuk desain-desain enteng, itu masih sanggup. Harganya terjangkau, performanya cukup kencang. Ini adalah Asus VivoBook seri 14 M1405 pakai Ryzen 5. Penasaran? Cek video picture. Ini adalah Asus VivoBook 14 M1405YA, sebuah laptop modern yang ditenagai oleh AMD Ryzen. Desainnya pun modern dan sudah mengusung gaya bahasa Asus VivoBook generasi baru. Ini terlihat di lid covernya yang sudah menggunakan logo Asus yang timbul. Unit yang saya gunakan ini adalah varian warna cool silver. Ketika dibuka, interiornya juga mengusung warna yang senada dengan eksteriornya, yakni warna cool silver. Permukaan bodi laptop ini, baik lid cover maupun cassisnya memang terbuat dari bahan plastik. Tapi jangan salah, ini sudah berstandar militer, US Military Grade MIL STD 810H. Artinya, sudah melalui pengujian yang sangat ketat. Durabilitas dari laptop ini tak perlu diragukan lagi. Selain tangguh, ukurannya pun cukup ringkas. Jadi kita nggak terlalu repot kalau bawa laptop ini kemana-mana. Engselnya itu bisa dibuka sampai 180 derajat. Kelebihannya kalau kita lagi kerja kelompok atau mungkin kerja bareng temen, kita bisa buka full di meja seperti ini dan kita bisa bertukar pendapat dengan teman soal project yang sedang kita kerjakan. Bobot laptop ini sebenarnya cukup ringan guys, cuma 1,6 kg aja. Rasanya nggak terlalu berat kan ditenteng kemana-mana. Ketersediaan portnya pun cukup lengkap guys. Sisi kiri kita ada port power, HDMI, 2 buah port USB, sebuah port USB Type-C, dan port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kanan ada sebuah port USB dan 2 buah LED indikator. Nggak lupa sebelahnya ada lubang ventilasi untuk menghisap udara dingin yang membantu sirkulasi udara dalam pendinginan laptop. Ngomongin soal performa, laptop ini kenceng dan no lemot-lemot klep guys. Soalnya udah ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 7430U 6 core dengan 12 thread. Base clocknya 2,3 GHz dan kecepatan maksimalnya atau boost clocknya bisa mencapai 4,3 GHz. RAM-nya juga udah 16 GB, udah memadai untuk multitasking. Kalau grafisnya pakai onboard Radeon RX Vega 7. Ini memang bukan untuk gaming, tapi sudah memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini adalah hasil benchmark dari laptop ini. Untuk Geekbench-nya, teman-teman bisa lihat skornya lumayan ya. Walaupun bukan yang paling kenceng di kelasnya, tapi ini sudah kenceng banget, udah enak banget buat multitasking, editing video. Kemudian untuk render video juga oke. Hasil skor Cinebench-nya juga lumayan tinggi kok untuk harga 8 jutaan. Kalau ngomongin soal grafis onboardnya, teman-teman bisa lihat skor yang dihasilkan masih lumayan ya. Bisa lah ini untuk buat main game 3D keluaran 2 atau 3 tahun yang lalu dengan settingan yang disesuaikan. Ngomongin soal storage, laptop ini dilengkapi dengan SSD PCIe Gen 3. Sebenarnya support PCIe Gen 4 ya. Cuman ini yang nempel di sini PCIe Gen 3 dan transfer rate-nya lumayan kenceng, tembus 3000-an untuk read dan 1600-an untuk write. Oh iya, laptop ini udah ada sistem operasi Windows 11 asli pre-install dan ada Microsoft Office-nya. Jadi teman-teman tinggal aktifin dan bisa langsung pakai. Sebagai sebuah laptop yang harganya 8 jutaan, fitur laptop ini tuh sebenarnya termasuk lengkap guys. Mulai dari pendinginnya, ada AI noise cancelling, ada engsel yang bisa diputar sampai 180 derajat, dan yang paling menarik adalah keyboardnya. Ada lapisan antibakteri guys, jadi kita bisa lebih aman, lebih sehat, dan nggak perlu sering-sering tuh bersihin keyboard. Keyboard laptop ini berdesain chiclet, cukup nyaman dipakai, dan minusnya cuman di tombol backup sama backdownnya emang agak kecil. Tapi kalau dipakai udah nyaman banget dan dilengkapi backlight, jadi kalian bisa ngetik di tempat yang remang-remang sekalipun. Ukuran touchpadnya cukup luas, akurat, dan enak kliknya. Bagian pojokan itu ada sensor sidik jari untuk fitur keamanan. Kita bisa setup biar laptop kita tambah aman.
Sesuai namanya ya guys, VivoBook 14 ini dilengkapi layar berukuran 14 inci. Resolusinya itu WUXGA 1920 x 1200 pixel. Aspek rasionya 16:10. Aspek rasio ini lebih nyaman untuk kerja ya, karena lebih work view-nya itu lebih luas, jadi kita bisa lebih nyaman dalam bekerja. Masalahnya ini color gamutnya cuma 45% NTSC alias belum 100% sRGB. Ya nggak masalah sih kalau untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kalau buat editing yang membutuhkan akurasi warna mungkin masih kurang memadai. Walau begitu, kualitas layarnya sebenarnya cukup bagus. Viewing angle-nya luas, puncak brightness-nya bisa sampai 300 nits, jadi kalian ngetik di luar pun masih enak. Oh iya, laptop ini dilengkapi webcam 720p yang dilengkapi dengan privacy shutter. Saya sendiri pakai laptop ini sekitar seminggu lebih dikit lah ya untuk kerja sehari-hari, buka puluhan tab di Chrome atau Microsoft Edge, kemudian juga ngetik-ngetik artikel panjang gitu. Relatif nyaman, performanya juga sat-set, nggak ngelek-ngelek begitu, dan baterainya untuk kebutuhan non gaming bisa tahan 5-6 jam lah ya, kadang bisa lebih, dan rata-rata sih udah memadai lah karena RAM-nya udah 16 GB, jadi aku nggak pernah kehabisan RAM meski pas banyak aplikasi alias multitasking. Jadi waktu jalanin Chrome, Edge, kemudian jalanin banyak aplikasi secara bersamaan, Chrome-nya itu udah puluhan tab, itu nggak ngelek-ngelek amat karena emang RAM-nya udah 16 GB. Udah lihat kan hasil punya laptop satu ini? Lumayan kan cagak? Dengan harga 8 jutaan, ini laptop ini lumayan kencang. Nggak akan kelek-kelek, cocok banget buat kerja sehari-hari, nugas, browsing, edit enteng, bahkan edit video pun masih oke. Sampai di sini dulu review kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.